Siswa SMP Negeri 7. Oke, tepuk tangan. Kemampuan penting yang memungkinkan kita untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan baik. Hal ini dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih baik, mengambil keputusan yang tepat, dan mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Perlihatkan sikap respek kepada orang lain. Jadi kita bisa ngedengerin cerita dari teman kita yang pengen cerita keluh kesah dia di sekolah maupun di keluarganya gitu Bu. Perilaku apa saja yang merupakan sikap respect kepada orang lain. Jadi udah aku lebih pengen menyampaikan 4 kata ajaib yang aku tahu yang ini nunjukin kalau kita menghargai orang tersebut. Yang pasti kita juga tahu apa sih 4 kata ajaib itu. Yang pertama itu adalah maaf. Kalau kita mau minta maaf tuh kita udah benar-benar menghargai orang lain, kayak kita ngelakuin kesalahan terus kita minta maaf. Itu artinya kita menghargai orang tersebut dan kita mengakui kesalahan kita. Yang kedua, terima kasih. Ini juga kayak yang tadi lah ya, kita terima kasih sama guru-guru yang menyampaikan pelajaran ataupun nasihat-nasihat kepada kita. Terus habis itu permisi, kayak menurutku permisi itu nggak cuma kita kalau yang di depan orang terus ada orang dewasa, tapi permisi itu juga bisa ke anak atau orang yang umurnya itu di bawah kita. Karena permisi itu kayak apa ya nunjukin kesopanan kita aja terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir itu ada Tolong. ya minta tolong. Ini kayak benar-benar menurutku paling penting karena kayak kita menghargai orang tersebut ya dengan cara minta tolong, kayak tolong ya boleh ini boleh itu, nggak kita kayak seakan memanusiakan manusia kan. Saat pagi menyapa dengan senyum penuh asa, berjalan menuju sekolah kita. PMPN Tajud, tempat kita berjuang bersama. Semangat sekolah di SMPN 7 Jakarta, bersama kawan raih cita dan harapan. Dalam setiap langkah baru keyakinan menuju masa depan dengan penuh harapan. Jelasin dengan teknik e-message. Jadi aku merasa sangat senang ketika didengerin ceritanya sama Kaza, karena jujur kalau misalnya aku cerita tuh jarang kayak yang didengerin secara fokus, dan sejujurnya aku butuh teman yang bisa mendengarkan cerita dengan baik, kayak fokus gak sibuk sendiri dengan handphonenya atau merespon hal-hal lain yang gak relevan. Jadi di sini saya akan menjelaskan teknik e-message ini dengan bahasa saya sendiri. Jadi saya itu merasa sangat senang ketika saya itu sedang berbicara dengan teman-teman saya dan teman-teman saya itu mendengarkan dengan baik, dan juga sebenarnya saya itu hanya butuh didengarkan. Untuk saran itu bisa dilanjutkan nanti begitu. Terima kasih. Itu pasangan aku Bilkis. Aku tuh merasa abis cerita pas bagian ceritanya Bilkis tuh ekspresif banget, apalagi kalau pas tentang ceritain kecemasan aku pas bagian organisasi. Nah itu tuh Bilkis tuh ekspresif banget, kayak dia kayak ngasih semangat, iya yang semangat dong kayak makanya mewakilkan itu banget sih, sampai kayak nonton, oh iya itu sih, gue seneng banget sih kalau aku cerita terus Bilkis yang lebihnya kayak gitu. Jadi aku lebih lega aja sih Bu pas abis cerita sama Bilkis. Regulasi emosi, kenali dan kontrol emosi agar tidak mengganggu performa dan hubungan. Oke, lanjut. Motivasi diri, dorong diri untuk tetap produktif dan positif meskipun menghadapi tantangan. Lanjut. Manajemen stres, kembangkan strategi untuk mengatasi stres dan menjaga kesejahteraan mental. Lanjut. Optimisme, miliki sikap yang positif dan percaya diri dalam menghadapi situasi sulit. Dan teman-teman semua. Jadi yang pertama tuh aku kayak nggak expect bahwa ternyata tuh keterampilan sosial emosional tuh sepenting itu ya Bu dan teman-teman semua. Karena mungkin kita tahu lah kalau mengelola emosi itu penting. Kita udah sering dengar lah tentang gimana sih cara kita mengelola emosi. Cuman ternyata enggak serinci yang dijelaskan sama Bunda tadi. Nah kan anggapannya tadi kita udah diberi materi, terus kita juga udah praktek sama teman-teman kita semuanya. Jadi dibandingkan sekedar tahu, kita tuh udah kayak benar-benar tertanam gitu dalam pikiran kita yang kayaknya yang nggak bakal lupa juga gitu.
meskipun lupa ya masih inget-inget lah gitu aja nyangkut. Terus ya kalau perasaan aku sendiri sih ya selama mengikuti kegiatan yang dibawakan sama Bu Yulinda ini, aku tuh ngerasa kayak tetap happy gitu, gak pernah merasa bosan karena cara pembawaan Bu Yulinda kan juga menarik. Terus teman-teman juga pada aktif-aktif kan dari tadi, jadi nggak membosankan. Terus aku juga ngerasa kayak vibes-nya nih positif banget gitu, menarik banget. Jadi kita juga makin merasa kayak ya materi itu masuk lah kita.